Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ayan Putadiana dengan NIM 206054. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penilaian dan prinsip penilaian dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Tujuan penilaian: 1. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. 2. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. 3. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. 4. Memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Tujuan penilaian menurut Nana Sujana: A. Mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. B. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. C. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. D. Memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan penilaian menurut Irianti 2004: 1. Mengetahui tingkat pencapaian siswa. 2. Mengukur pertumbuhan dan perkembangan kemajuan siswa. 3. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa. 4. Mengetahui hasil pembelajaran. 5. Mengetahui pencapaian kurikulum. 6. Mendorong siswa untuk belajar. 7. Umpan balik untuk guru supaya dapat mengajar lebih baik lagi. Prinsip penilaian: 1. Proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan bagian terpisah dari proses pembelajaran. 2. Penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. 3. Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. 4. Penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran atau kognitif, afektif, dan sensori motorik. Prinsip penilaian menurut Nana Sujana: 1. Dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas abilitas atau segi yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. Sebagai patokan dan rambu-rambu dalam merancang penilaian hasil belajar adalah kurikulum yang berlaku dan buku pengajar yang digunakan. 2. Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Artinya, penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap saat proses belajar mengajar sehingga pelaksanaannya berkesinambungan. Tiada proses belajar mengajar tanpa penilaian. Hendaknya dijadikan semboyan bagi setiap guru. Prinsip ini mengisyaratkan pentingnya penilaian formatif sehingga dapat bermanfaat baik bagi siswa maupun guru. 3. Agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana adanya. Penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif. Dengan sifat komprehensif dimaksudkan segi atau abilitas yang dinilainya tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotoris. 4. Penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjutnya. Prinsip penilaian menurut Purwanto: 1. Penilaian hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif. 2. Penilaian hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. 3. Penilaian yang digunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi pengajar. 4. Penilaian harus bersifat komparabel. 5. Penilaian hendaknya diperhatikan adanya dua macam orientasi penilaian, yaitu penilaian yang non-reflektif
reference dan yang kriteria reference. 6. Harus dibedakan antara penskoran dan penilaian. Sekian dan terima kasih atas penjelasan tentang tujuan penilaian dan prinsip penilaian. Bila ada salah tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.